Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, serta adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan membuat mantan tergila-gila mencintaimu tidak sanggup untuk menolakmu lagi. Ya. Jadi kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada mantan keinginan kita untuk kembali bersama dia lagi. Bukannya kembali, tetapi mantan semakin menjauhi. Sekali ditolak. 2 minggu lagi kita datang, ditolak lagi. 2 bulan kemudian kita datang, ditolak lagi. Sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan yang sangat kita cintai ini tidak menolak kita lagi? Nah, jadi yang paling penting kita harus mengetahui apa sebabnya mantan ini menolak kita. Kemungkinannya kan cuma 2. Dia sudah tidak menyukai kita, artinya apapun yang ada pada diri kita, itu sudah tidak menarik bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, dia sudah menemukan seseorang yang selama ini menjadi mimpinya, seseorang yang lebih segalanya dari kita. Nah, jadi kemungkinannya cuma 2 itu ketika dia menolak terus untuk kembali kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya kenapa mantan selalu menolak kembali kepada kita, maka kita harus melakukan perubahan besar-besaran, ya. Lebih baik kan kita bersabar beberapa waktu daripada tergesa-gesa dan selalu ditolak. Nah, jadi apa yang harus dan bisa kita lakukan? Jadi yang pertama kita sudah tahu bahwa kemungkinannya mantan menolak kita karena kita sudah tidak menarik untuk dia. Atau mantan sudah bersama dengan seseorang yang lebih segalanya dari kita, lebih ganteng, lebih cantik. Nah, ini penting karena biar bagaimanapun fisik itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, yang sangat menentukan, yang bahkan bisa membuat orang terpesona, jatuh cinta hanya dengan sekali melihat. Bahkan belum pernah ketemu dengan orangnya betulan, baru melihat fotonya di media sosial, sudah jatuh cinta. Setelah itu chatting, telepon-teleponan, padahal belum pernah ketemu dengan orangnya, karena melihat fotonya, kemudian jatuh cinta. Banyak yang setelah ketemu betul dengan orangnya, kemudian kecewa. Ternyata tidak mirip dengan foto yang ada di media sosialnya. Itu penting sekali. Kenapa orang bisa jatuh cinta kepada foto? Karena penampilan fisik. Karena itu kita akan mengerti betul keinginan mantan itu seperti apa Kan biasanya dia akan seringlah bercerita aduh, kok itu ganteng banget aduh, kok itu cantik banget oh, tipenya mantan seperti itu. Nah, sekarang waktu yang ada ini, saat kita sedang sendiri, kita melakukan perubahan besar-besaran. Oh, mantan itu suka dengan orang yang kulitnya putih bersih. Sekarang yang kita lakukan perawatan. Banyak kan tutorial perawatan kulit
bahkan ke salon atau ke dokter kulit ya. Misal banyak jerawatnya, nah kita konsultasi kepada dokter kulit, spesialis kulit ya, agar kulit wajah kita bisa mulus, bisa bersinar dan seterusnya. Nah, mantan itu suka dengan orang yang cara berpakaiannya demikian. Kita bisa belajarkan mode ya. Banyak juga video tutorial yang mengajarkan bagaimana caranya agar bisa tetap kelihatan trendy kekinian tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu mahal ya. Penampilan itu sangat penting ya, apalagi ketika memang kita melihat sekarang mantan bersama orang ketiga. Yang kita perhatikan orang ketiga ini memang pinter dandan. Kita tidak bisa mengabaikan itu, kita pengen dicintai dengan hati, iya. Tetapi bahwa pada akhirnya orang akan mencintai dengan seluruh hatinya, tetapi yang mendekatkan orang pada waktu pertama adalah penampilan fisik. Masa enggak kenal sama sekali, langsung jatuh cinta kepada hatinya, kan enggak. Orang dari tidak kenal sama sekali, ketemu pertama kali, jatuh cinta, ya karena fisiknya. Nah, karena itu, kita berusaha membuat perubahan besar dalam hidup kita, agar kita menjadi seseorang yang memiliki penampilan yang menarik, ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa ketika kita mengajak mantan untuk kembali bersama lagi kemarin, apakah kita sudah berdoa yang maksimal? Ya, biasanya belum. Ketika sudah ditolak, kita baru mencari video tutorial berdoa, kan begitu? Nah, sekarang kita berdoa dulu. Kita perbesar energi power doa kita. Ya, agar ketika kita ketemu lagi dengan mantan atau punya kesempatan untuk bisa bicara lagi dengan mantan, ya, hati mantan ini sudah kita sentuh, sudah kita isi dengan doa-doa yang kita kirimkan kepada dia. Nah, kemudian yang ketiga, yang juga paling penting ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, semua manusia menginginkan hidup yang enak, berkecukupan, ya, memiliki semua yang dibutuhkan. Ya. Karena itu, ketika kita akan maju lagi, ya, menemui mantan, maka jangan sampai kita memiliki kekurangan yang menjadi alasan bagi mantan untuk menolak kita. Ngapain balik kepada kita, katanya. Ya, kalau balik kepada kita, dia hidupnya susah karena kita pekerjaannya, pendapatannya naik turun, misal begitu. Jadi mapan itu adalah sesuatu yang sangat penting menjadi fondasi cinta di zaman sekarang. Wajar ya, karena orang setiap hari nonton sinetron, nonton film, yang isinya orang-orang berbaju mahal, bagus, pakai jas, pakai dasi. Kalau yang wanita pakai baju rancangan desainer kondang, itu kan yang dilihat. Rumah mewah, mobil bagus, tas bagus, sepatu bagus, handphone bagus, kan itu semua yang dilihat oleh orang setiap hari. Dan tanpa orang sadari,
itu tertanam di dalam benaknya dan menjadi keinginan. Nah, sehingga mapan itu adalah fondasi yang teramat sangat penting untuk membuat orang susah menolak kita, bahkan tergila-gila mencintai kita. Bahkan ya, zaman sekarang ini, orang tidak ganteng saja. Kalau mapan, cewek yang naksir dia di mana-mana. Wanita juga begitu. Tidak cantik-cantik banget, tapi mapan. Laki-laki yang pengen jadi suaminya antri. Ini zaman sekarang. Itu harus kita pahami, ya. Karena itu, waktu yang kosong ini kita memperbaiki penampilan kita. Nah, penampilan ini akan menjadi semakin oke ya. Ditopang dengan pendapatan yang maksimal, bekerja. Ya, kita mencoba untuk bekerja. Kalau kemudian baru kita mendengarkan nasihat bekerja, kita kemudian langsung bantah, mau kerja apalah ya itu. Coba deh kita mencari ide, ya, kira-kira dengan kemampuan kita, dengan pendidikan kita, pekerjaan apa yang bisa kita tekuni sekarang. Orang tidak akan sukses mencapai pendapatan penghasilan yang besar ya, tanpa memulainya dari nol terlebih dahulu. Orang akan menuju jalan suksesnya ketika dia mau segera untuk memulai. Dan siapa yang bekerjanya paling maksimal, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki yang paling banyak. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat ke-39. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Berusaha, itu kuncinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.